Oke, jadi ini tuh lagi malam-malam ya teman-teman, dan ini tuh sekitar jam 9 malam ya, jam 9 malam. Nah, ini ada motor Vario ya. Nah, motor ini sendiri tuh mengalami ban kempes ya. Tetapi ban kempes di sini tuh bukan ban dalamnya yang bocor gitu, tetapi ini adalah model ban tubeless ya. Jadi motor seperti ini udah menggunakan ban tubeless dari bawaan standar pabriknya. Nah, itu bisa dilihat dari model peleknya ini ya. Peleknya udah lebar ya kan. Terus bagian pentilnya ini udah karet seperti ini. Nah, masalah motor ini itu dia tuh sering sekali ngempes seperti ini ya. Jadi bannya tuh langsung gini. Nah, apa ya, ini kalau bahasa Indonesianya tuh saya nggak tahu, tapi ini tuh istilahnya jeblos gitu ya, nyeplos gitu. Nah, jadi ban ketika kencang gitu kan, dia langsung tiba-tiba anginnya hilang gitu kan, terus kempes seperti ini. Nah, hal seperti ini tuh sangat bahaya sekali ya, karena bisa menyebabkan kecelakaan gitu. Karena ketika posisi kita kencang terus tiba-tiba bannya kempes gitu kan, mendadak seperti ini kan, otomatis apa nih namanya, motor dikendarai kan agak oleng gitu ya. Nah, kalau orangnya nggak fokus itu bisa bahaya sekali ya, bisa fatal. Nah, biasanya motor seperti ini, nah kalau sering mengalami nyeplos seperti ini ya, biasanya tuh karena faktor ini, pelek. Jadi peleknya ini kemungkinan sudah pernah dilakukan penyenteran ulang gitu kan. Jadi pelek tubeless ini biasanya kalau sudah dilakukan penyenteran ulang atau dipres ulang gitu kan, biasanya kan dia kan pernah jatuh atau masuk lubang gitu kan, dia agak bengkong gitu kan. Nah, itu dipres lagi, dipanasin gitu kan, terus dilurusin. Nah, biasanya kalau sudah dilakukan seperti itu biasanya sering bocor di area sini. Karena gini ya, tingkat kepresisian dari sebuah pelek ketika sudah dilakukan pemanasan itu pasti ada sedikit perubahan gitu. Nah, dari celah itulah yang menyebabkan udara atau penyebab kebocoran itu terjadi gitu. Nah, ini kemarin sudah pernah seperti ini ya, motor ini kejadian sudah pernah seperti ini. Dan waktu pertama itu saya kasih vaselin pinggirnya sini, aman, oke lah ya. Terus sama pemilik motornya ditambah cairan tubeless lagi. Nah, ini kelihatan ya cairan tubelessnya. Bentar. Nah, seperti ini ya teman-teman, ini adalah cairan tubeless ya. Tetapi masih tetap seperti ini. Padahal saya tanya ya pemiliknya itu nggak pernah kurang angin ya. Jadi selalu kencang. Jadi setiap berangkat sekolah gitu kan 2 hari sekali dilakukan pengisian angin. Karena motor ini kan dipakai untuk sekolah ya. Makanya ini malam-malam disuruh ngerjain karena besok paginya mau dipakai sekolah gitu. Jadi ya terpaksa saya kerjakan gitu. Nah, sekarang gimana untuk solusi jika motor sering seperti ini gitu. Nah, untuk solusi yang terbaik gitu ya, yang terbaik ya, itu ya ganti pelek ini, ganti yang baru gitu ya. Atau ganti bekas punya motor yang masih normal gitu ya, yang belum pernah dilakukan press atau belum pernah bengkong peleknya. Nah, itu mudah-mudahan normal kembali gitu. Tetapi ketika kita mungkin males ngeluarin budget atau males nambah biaya lagi, nah itu caranya mudah. Ini juga bisa kita kasih ban dalam gitu ya. Jadi ban tubeless itu bisa dikasih ban dalam gitu. Jadi perbedaan ban tubeless sama nggak tubeless itu cuman di bagian tingkat kekerasan sama ketebalan gitu ya. Jadi kalau ban tubeless itu di sini kawat di sininya tuh lebih tebal sedikit dibandingkan ban yang non tubeless ya. Sebentar, kalau ban tubeless itu cirinya ada tulisannya di sini. Ini kelihatan ya. TUBLESS. Nah, ini berarti tubeless, dan ban tubeless itu dirancang atau diproduksi dikhususkan untuk pelek yang tubeless gitu ya. Nah, biasanya yang sering nyeplos seperti ini tuh di pelek-pelek lama gitu ya. Pelek yang belum tubeless. Contohnya seperti ini ya. Saya contohkan. Nah, ini saya contohkan ya pelek yang belum tubeless. Nah, ini seperti ini. Ini pelek masih pakai ban dalam. Nah, seperti ini ya model pentilnya. Nah, ini masih pakai ban dalam. Nah,
Perbedaannya dia nggak ada untuk gigitan tuh, nggak ada di sini gigitan bannya. Jadi dia kayak kurang lebar gitu nah peleknya gitu. Ya bisa dipasang tubeless, cuman rawan nyeplos kalau seperti ini ya. Rawan gitu ya, cuman nggak selalu, cuman rawan, lebih rawan, nggak direkomend gitu ya. Saya nggak ngerekomenin dikasih tubeless kalau pelek seperti ini gitu. Nah ini contoh satu lagi ya, yang ini pelek tubeless. Ini Honda Scoopy ya, Scoopy tahun berapa ini? Scoopy kayak gini. Nah ini udah tubeless. Di sini tertulis ya, ada tulisan for tubeless, nah kan, for tubeless. Nah artinya pelek ini sudah didesain untuk ban tubeless gitu. Nah terlihat dari pentilnya sini ya. Ini ada pentil karet seperti ini bawaannya seperti ini ya. Pabrikan tuh nggak mungkin pakai pelek, nggak mungkin pakai pentil yang besi gitu ya. Karena yang seperti ini tuh lebih apa ya namanya, lebih awet dan juga jarang sekali bocor gitu ya, kecuali kalau ini patah gitu. Cuman untuk kualitas dari pentil bawaan pabrik itu bagus sekali gitu, jarang sekali ditemukan patah seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut untuk ini, untuk nyelesain masalah ini. Nah ketika kita mau melakukan penggantian ban dalam, itu kita perhatikan dulu untuk bagian ban luarnya gitu kan. Kita juga harus mikirin apa ya namanya, mikirin kantong konsumen lah gitu ya istilahnya. Jadi kita lihat dulu kalau misalnya bannya masih layak ya, masih bisa dipakai kembali, kita buka dulu. Nah nanti keadaan dalamnya gimana gitu, apakah kalau dipasangi ban dalam itu nanti aman atau ban dalamnya akan cepat bocor gitu ya. Jadi kita buka dulu. Nah ini mau saya buka dulu, oke. Oke, ini bannya udah saya buka sebelah ya teman-teman. Nah seperti ini. Nah ini bisa saja langsung kita pasang gitu, bisa ya. Langsung kita kasih ban dalam nih, kita buka knalpot, terus buka arm sini, nanti kita selipkan ke sini. Nah itu juga langsung bisa gitu. Cuman di sini saya mau ini loh namanya, menemukan solusi terbaiknya gitu ya. Jadi saya akan buka semua dulu, terus nanti saya bersihkan. Ini kan ada cairan tubeless ya. Nah tetapi cairan ini nggak berfungsi gitu ya, sama aja bohong gitu ya. Jadi lebih baik kita cari amannya saja kalau masalah seperti ini gitu. Udah nggak usah ngandel-ngandelin seperti ini gitu. Kecuali kalau motor normal ya. Ini kan bisa dibilang ada cacat ya di bagian pelek motor ini gitu. Oke, ini saya buka dulu ya. Jadi ini buka knalpot sama buka arm sini ya, untuk nyopot ban luarnya ini. Oke, jadi seperti ini ya ketika sudah dibuka knalpotnya. Nah untuk model atau tampilannya seperti ini, dia ada arm di sini. Jadi untuk ban luarnya tuh nggak bisa keluar kalau nggak kita buka sini ya, kita buka ini dulu. Kecuali kalau kita langsung kasih ban dalam gitu kan, nggak mau kita bersihkan sininya. Nah itu bisa kita buka sini sama bawah sini. Nah, nanti untuk ban dalamnya masuk lewat samping sini. Cuman cara masukkan ban lewat sini itu cukup berbahaya ya. Karena apa? Di bagian sini tuh biasanya tajam. Di bagian sini arm yang dalam situ tuh tajam gitu. Takutnya kalau kita nggak terbiasa memasukkan ban dalamnya lewat sini, nanti ketika ban dalam tuh kegores ini justru malah boncos ya, atau rugi gitu, karena ban dalamnya pasti bocor gitu kan. Nah jadi untuk cara amannya dibuka saja kalau mau cari aman gitu kan. Tapi kalau saya biasanya sering saya masukkan lewat sini gitu, tapi saya nggak nyaranin untuk ditiru ya gitu. Oke, ini saya mau buka dulu. Nah untuk membuka ini banyak sekali cara ya. Yang pertama bisa kita gunakan, yang pertama pastinya kunci sok ya. Dan kunci soknya tuh harus bagus gitu, minimal yang bermerek lah gitu kan. Kalau nggak bermerek biasanya tuh sininya ini loh, apa namanya nih, murnya ini cepat selek gitu ya, cepat gini lah pokoknya tuh cepat gundul gitu, nanti luka, murnya ini luka.
ya kita pasang seperti ini. Nah, banyak cara untuk membukanya. Bisa kita gunakan kunci sok seperti ini ya kan, bisa dipukul. Nah, bisa dipukul palu seperti ini bisa ya kan, tapi palunya yang gede ya, yang gede, terus yang besi asli, jangan yang cor. Kalau yang cor ini nanti akan pecah. Bisa dipukul, bisa diinjak, dikasih pipa gitu kan. Ini kan apa namanya, gagang sok ya, kita masukkan pipa as seperti ini. Nah, kalau sekiranya nggak kuat seperti ini, pipanya kita gedein lagi gitu, biar supaya tenaga injakannya ini kuat. Terus yang paling mudah ya pakai impact gitu kan. Saya juga sering pakai impact, cuman kebetulan karena ini malam ya, jadi nggak enak ya, sama tetangga tuh nggak enak. Banyak rumah jadinya nggak enak gitu kan. Jadi saya akan buka dengan metode yang cukup simpel ya. Jadi standar satunya ini saya turunin dulu. Nah, nanti saya akan pijak bagian mur sini menggunakan pipa ini ya untuk membukanya. Seperti ini teman-teman. Jadi ketika mau nginjak ini itu jangan ragu ya, jangan ragu, sekali injak sekali hentak gitu, fokuskan tenaga di kaki semua, di tumpuan ujung sini ya, mijaknya di ujung sini seperti ini ya kan. Nah, kita pijaknya di ujung sini, supaya tenaganya lebih kuat gitu. Terus sambil kita pegang rem belakangnya, kita tarik gitu ya. Jadi tangan kiri narik, terus sambil kita pijak gitu. Ini udah kebuka. Cuman kadang ada yang macet juga ya teman-teman ya. Nggak semua mudah gitu. Kalau yang macet biasanya kita robohkan dulu motornya, terus kita kasih minyak rem gitu. Terus sambil dipanas-panasin bentar gitu kan. Jadi sabar kalau macet. Nah, ini kebetulan nggak macet, jadi cukup bersahabat lah malam-malam. Oke, saya buka dulu ya, ini sama ini. Ini kuncinya 14 sok, sama dengan baut knalpot ya. Sama seperti ini, kepalanya juga 14 seperti ini. 14 sok. Udah kebuka, tinggal kita tarik. Nah, seperti ini. Dan berarti kan di sini ada busnya, jangan sampai hilang ya. Dan juga jangan sampai terbalik masangnya dengan gini. Nah, kalau gini nanti dikencengin, ini ngepres terus seret gitu ya. Jadi seperti ini. Oke, coba saya copot dulu bannya ya. Oke, ini tinggal kita tarik. Kalau susah kita kendorkan remnya dulu. Rem belakang sini ya. Nah, ini ya teman-teman, di sini ada setelan remnya. Ini kita kendorkan dulu, kalau susah keluar. Nah, seperti ini. Baru kita copot peleknya. Biasanya mudah dikeluarin. Oke. Nah, ini ya, biar jelas seperti ini dalamannya. Oke, coba saya buka dulu ban luarnya ya. Oke, jadi udah saya copot ya. Nah, sekarang saya mau cuci dulu untuk peleknya ini ya. Peleknya ini saya cuci, saya bersihkan dulu. Nanti biar kelihatan ya penyakit di pelek ini di mana gitu ya. Kenapa bisa seperti ini. Dan nanti bannya juga saya cuci, terus saya lihat juga apakah masih layak dipakai kembali atau harus diganti gitu. Oke. Nah, ini baru saya cuci ya. Nah, kelihatan di sini tuh berkerak sekali ya teman-teman. Di sini pinggir-pinggir ini berkerak. Nah,
inilah yang menyebabkan bocor di samping-samping tuh ya. Biasanya ban tubles sering kempes, sering bocor dari pinggir-pinggir pelek gitu kan. Nah itu karena di sini ada kerak-kerak seperti ini, ada kerak-kerak ngeganjel. Jadi dia sebagai celah atau jalan untuk angin tuh keluar dari dalam gitu lewat pinggir-pinggir sini, karena sininya nggak rapet atau nggak presisi ya. Jadi ini nanti saya kerok semua, saya bersihkan juga sekalian biar nanti bisa bersih lah peleknya gitu. Oke. Nah untuk bannya sendiri seperti ini ya teman-teman. Ini sebenarnya masih tebel, tengahnya masih tebel, masih bagus ya kan. Cuman di sini pernah tambalan sekali ya. Nih seperti ini kalau kena cairan tubles. Di sini ada tambalannya sekali. Nah ini ya. Di sini kelihatan ya ada tambalan. Nah ini ya, ini ada tambalannya satu. Nah ini bolong teman-teman. Di sini bolong. Nah ini bolong sampai keluar. Nah seperti ini ya. Ini bekas kena paku kayaknya dulu. Nih. Nah ini nanti kalau misalnya saya pasang ban dalam gitu kan, kalau ini enggak ditempel, dialusin gitu, biasanya sering bocor nantinya karena ini akan memakan ban dalamnya gitu. Oke, jadi ini udah saya bersihkan ya untuk peleknya, dan di sini saya lihat peleknya memang udah pernah dipres gitu ya. Mungkin sudah 2 kali. Di sini kelihatan ya. Ini bekas dipukul, diratakan. Mungkin dulunya dia miring seperti ini ya. Jadi ini dipres kembali ke sini. Nah, disinilah sumber masalahnya itu ya. Jadi angin dari dalam ini dia keluar dari area pinggir sini yang kurang presisi ya. Jadi anginnya tuh dikit gitu keluar. Nah lama-lama angin semakin banyak keluar. Nah itu yang menyebabkan ban tiba-tiba nyeplos gitu ya. Jadi kalau pelek udah seperti ini, lebih baik tuh jangan pakai ban tubles gitu ya, karena resikonya tuh sangat besar gitu ya. Karena ini untuk menyangkut keselamatan juga ya teman-teman. Jadi terus untuk masalah ban ini ya, tadi kan udah saya konfirmasi ke orangnya ya, bahwa di sini tuh kelihatan ada lubang ya. Nah seperti ini, lubang ini tuh tembus sampai ke luar ya, seperti ini. Nah kelihatan ya. Nah ini adalah lubang bekas kena paku sampai tembus seperti ini. Nah ini bisa aja langsung dipasang ban dalam gitu bisa, tapi ban dalamnya itu dilapisin jadi dua ban gitu ya. Dikasih ban dalam yang bekas gitu kan untuk pelapis. Cuman itu tetap rawan bocor gitu ya, karena ini tuh tajam gitu. Nah kalau mau ini tuh dipresin, ditambal ban gitu kan. Cuman ya itu untung-untungan juga, kadang juga sering bocor gitu ya. Nah jadi yang punya motor tuh minta diganti baru saja gitu biar nggak resiko gitu ya. Jadi ini untuk bannya saya ganti yang non tubeless ya, jadi ban biasa gitu ya. Nah bannya seperti ini. Kalau ban biasa itu dia tulisannya beda ya, tube type gitu ya. Jadi bannya itu menggunakan ban dalam gitu kan. Tube ini kan ban dalam, type ini model, berarti model ban dalam gitu ya. Beda kalau tubeless, di sini tulisannya tubeless gitu ya, dan bannya lebih lebar gitu. Bedanya di situ. Cuma kalau ban seperti ini itu lebih empuk ya teman-teman. Nah seperti ini. Beda kalau ban tubeless, dia agak keras karena memang didesain itu lebih tebal bagian sininya, karena dia untuk kekuatan. Karena dia kan nggak pakai ban dalam lagi gitu kalau ban tubeless. Kalau ban seperti ini kan dia ada pendukungnya gitu ya, ada ban dalamnya gitu. Oke, sekarang nih saya mau pasang dulu dan nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Nah ketika kita mau rubah pentil seperti ini ya, kok pentil pelek ya, kita mau rubah pelek seperti ini menggunakan ban dalam. Nah ini terpaksa memang kita harus potong gitu ya untuk pentil ini gitu. Ya mau nggak mau gitu ya, gimana, soalnya kondisinya seperti ini kan, daripada kita kita mengorbankan keselamatan tuh ya mending kita korbankan pentil seperti ini aja kan. Jadi ini tinggal kita potong, nanti kita keluarkan. Nah seperti ini ya. Kalau pelek tubeless itu dia ada dudukan atau ada knocknya seperti ini, jadi ini nggak mungkin mau masuk ke dalam.
walaupun kita tekan-tekan seperti ini nggak akan masuk ya, seperti ini masih bawaan, masih orinya ya. Jadi ini saya potong di sini, terus nanti saya tarik, tinggal dicongkel keluar gitu ya. Jadi kalau nggak bermasalah jangan dilakukan seperti ini gitu, karena pentil ini tuh bagus kalau bawaan standar pabriknya. Nah gini ya, tinggal kita potong. Terus kita congkel sini ya. Nah seperti ini ya. Jadi cuma gini pentilnya tuh, seperti ini, cuma ngenok di sini. Nah ini kan gede lubangnya nih, nanti kalau dipakein ban dalam gimana gitu, apakah bahaya atau enggak. Jadi aman ya teman-teman, ini walaupun gede seperti ini itu enggak masalah. Yang penting bannya itu pasangannya rapi, enggak ngelipat, dan juga untuk tekanan anginnya tuh selalu dicek gitu. Dan untuk pemasangan pentil ini usahakan lurus, jangan miring. Kalau miring gini cepat bocor ban dalamnya. Oke. Nah jadi seperti ini ya, untuk sekedar info aja. Ini kalau ban non tubeless itu kan ini seperti ini, dia agak empuk ya bagian sininya, pinggirnya empuk, terus sininya juga agak tipis dibandingkan dengan ban tubeless. Nah ini ban tubeless dia agak keras ya kan, agak tebel, tengahnya ini tebel, jadi tengahnya ini tebel ya, kalau diraba gini tebel dia, terus pinggirnya ini agak keras kalau ban tubeless, itu bedanya. Cuman dari segi bahan juga beda ya, untuk komposisinya juga beda pastinya. Oke. Nah seperti ini ya, jadi kalau mau aman kita kasih ban dalam seperti ini. Nah ini kan udah saya pasang ya untuk ban luar dan ban dalamnya. Nah di sini kan oblak ya untuk pentilnya, pentilnya ini oblak ya kan. Nah ini bisa kita kasih bekas pentil ban dalam seperti ini ya. Nah kita ambil yang bagian sininya, nah ini kita gunakan sebagai ring. Bisa juga kita kasih bos sebenarnya, cuman ngeri gitu ya, dia rawan kena ban dalamnya. Kalau kita kasih bos gitu bisa, tapi kita kasih seperti ini aja udah aman ya. Jadi kita pasang seperti ini, dia kan nggak goyang gitu. Ini meminimalisir goyangan ya, jadi nanti kita kunci pakai ini. Oke, ini saya pasang dulu ya untuk bannya. Nah ketika pemasangan ban ini banyak faktor yang harus diperhatikan ya. Nah jadi biasanya ketika motor habis dilepas ban belakangnya ya, untuk terutama untuk vario yang menggunakan arm seperti ini, nah itu sering terjadi masalah gitu. Jadi ketika ban udah dilepas gitu kan, misalnya ganti ban ya, nah setelah itu timbul ada suara gitu, kadang kletek 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 kletek. Nah gitu tuh sebenarnya masalahnya tuh simple gitu ya. Jadi mur sini, baut penguncinya, nah ini ya, mur ini tuh vital ya, jadi ini tuh nggak boleh sembarangan ngencenginnya, jadi harus bener-bener kenceng gitu ya. Dia kan di sini letaknya. Nah kalau ini kendor biasanya tuh bunyi gitu, di sini kan ada bearingnya. Nah ini yang bikin bunyi kletak 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 gitu. Jadi harus kenceng semua, harus kepres kayak gini ya. Nah seperti ini. Oke, saya langsung pasang dulu. Ini masangnya, pernah dulu nemu itu kebalik seperti ini, jadi dia tuh ambles ya, untuk silnya tuh ambles ke sini terus seret gitu, terus motornya bunyi ngik 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 gitu, karena ini tuh kebalik masangnya gitu. Nah ini enggak saya kasih grease atau enggak saya kasih vaseline karena ini masih licin ya, nanti kalau dikasih lagi nanti belepotan, jadinya dia keluar ke sini, jadinya muncrat gitu ya. Ini bekasnya udah dikasih grease di sini dan juga di sini.
Nah, untuk pengencangan ini ya, biasanya ketika kita kencangkan menggunakan impact gitu kan, itu biasanya masih kurang maksimal ya. Untuk pengencangannya itu biasanya kalau saya pribadi itu saya pukul bagian sini ya gitu. Jadi untuk kekencangannya itu maksimal gitu, tapi harus punya feeling ya gitu. Jadi jangan terlalu keras banget dan juga jangan terlalu kendor gitu. Nah, gimana tuh? Jadi seperti ini, pastikan palunya nih palu besi asli ya, jangan besi cor gitu. Nah, cara seperti ini saya nggak nyaranin ditiru gitu. Jadi cara seperti ini tuh sesuai dengan keyakinan masing-masing gitu ya. Jadi kalau lebih bagusnya itu menggunakan kunci torsi atau kunci momen gitu. Jadi disesuaikan untuk ukuran kekencangan baut ini. Oke. Nah, satu lagi biasa masalah motor seperti ini ketika dilakukan pembongkaran ban. Nah, itu ketika pemasangan knalpot ya. Biasanya ketika masang knalpot, nah ininya tuh miring, perpaknya ini miring atau jatuh gitu ya, nggak kelihatan. Nah, itu biasanya suaranya berubah gitu, bocor. Ini sepele tapi vital ya. Di sini. Oke, ini saya mau pasang dulu. Oke, ini udah kepasang semua, tinggal saya mau pompa ya. Ini diratakan pakai air sabun dulu baru diisi angin biar untuk garis bannya ini nanti rata gitu ya. Jadi nanti bannya itu enggak egol-egol gitu. Jadi nanti center bannya dan dipakai itu nyaman gitu ya. Nah, jadi seperti ini ya untuk hasil akhirnya. Untuk pemasangan ban seperti ini tuh sangat aman sekali dan bebas resiko nyeplos gitu ya kalau dikasih ban dalam gitu. Nah, jadi cara seperti ini berlaku untuk mungkin teman-teman yang takut atau mungkin ada sedikit trauma dengan ban tubeless, mungkin bisa menggunakan cara seperti ini. Atau mungkin bannya itu pernah apa ya, bukan bannya ya tapi peleknya pernah masuk lubang atau pernah menghentak apa ya, jalan yang berlubang dalam gitu kan, biasanya nggak senter lagi. Nah, itu lebih bagus dipakein cara seperti ini, itu lebih recommended ya dan juga lebih aman. Dan ini untuk pentilnya nggak goyang ya, ini nggak goyang. Ini saya kendorin dulu. Nah, ini udah nggak goyang ketika ban ini keisi angin kencang. Nah, ini nggak goyang ya. Tapi ketika kita tambah ring seperti ini, kita kencangkan, dia akan lebih kencang lagi. Dan ring ini fungsinya untuk menutup lubang ventil yang besar tadi ya. Nah, lubang ini ketutup ya. Jadinya seperti ini. Lubangnya ketutup sama ring ini, jadi rapet ya. Tinggal kita kencangkan sininya. Oke. Oke, ketika proses pemasangan ban seperti ini selesai, itu kita perlu cek untuk rem ya. Rem apakah blong atau enggak, nah, gitu ya. Ini soalnya penting sekali. Kadang ya namanya manusia kadang lupa untuk ngencengin sini ya. Padahal ini kan sepele, tinggal kita putar seperti ini. Tetapi ketika lupa itu bahaya. Jadi kita tes dulu untuk sini dan juga kita hidupkan mesinnya apakah knalpotnya bocor atau enggak gitu ya. Untuk ngetesnya tuh gampang, tinggal kita tutup aja knalpot belakang sini. Nah, kalau suaranya halus seperti ini artinya nggak ada kebocoran di leher knalpot sana ya. Oke, mungkin cukup sekian ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu. Nah, untuk totalnya sendiri habis 255 ya. Jadi ini motornya mau diambil orangnya, dibawa pulang dan besok bisa dipakai sekolah. Oke, terima kasih yang udah nonton video ini, semoga bermanfaat ya. Ini udah malam, waktunya kita istirahat. Oke.